Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Partai yang kita tampilkan pada video kali ini merupakan salah satu partai catur terhebat yang dimainkan Garry Kasparov. Permainan ini diambil dari turnamen Linares tahun 2005. Di babak ke-12, Kasparov berhadapan dengan Michael Adams. Yang menarik, kedua pemain memainkan rokade yang berlawanan dan bisa dipastikan kedua pemain melakukan badai pion dan dorongan pion di sayap yang berbeda pula. Pion didorong dan dimajukan dengan penuh semangat. Sayangnya, Adams membuat beberapa langkah yang kurang memadai di saat-saat genting dan membiarkan Kasparov mengambil inisiatif. Akhir permainan menunjukkan kemampuan taktis yang mematikan dari Kasparov. Tapi taktik itu sendiri diciptakan oleh permainan posisi yang luar biasa. Tentu saja turnamen Linares 2005 ini adalah momen pahit manis bagi Garry Kasparov, di mana ini merupakan partai dan turnamen terakhir yang diikuti Kasparov sebelum ia kemudian pamit dan mengumumkan pengunduran dirinya dari catur profesional. Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Dalam partai kali ini, Michael Adams memegang putih dan Kasparov sebagai hitam. Adams memulai permainan dengan E4, dibalas Kasparov C5, kuda F3, D6, dan sesuai langkah umum dari Sisilia, putih melanjutkan D4. Pertukaran pion pusat, C kali D4 dan balik dipukul kuda. Lalu Kasparov mengembangkan kudanya, menyerang pion dan Adams membelanya dengan kuda. Kasparov memainkan A6. Kasparov mengarahkan ke Sisilia varian Nador, mencegah putih memainkan perwiranya ke petak B5. Gajah E3, E6, membuka diagonal perkembangan gajah. Gajah E2, menteri C7 dan menteri ke D2. Tampaknya Adams hendak melakukan rokade panjang. Disambut B5. Persiapan pengembangan Fianchetto gajah dan ancaman dorongan pion ke B4, dan buru-buru dihadang putih dengan A3. Gajah B7 menyerang 2 kali pion dan Adams merespon dengan F3 menambah backup. Lalu kuda C6 dan sesuai rencana awal Adams melakukan rokade panjang. Mengetahui raja putih ada di sayap menteri, segera Kasparov mengoptimalkan biji-bijinya dengan berada di sayap menteri untuk mendobrak posisi rokade putih. Kasparov memainkan B4, mendorong pionnya untuk membuka serangan dan merusak struktur pion putih. Dalam posisi rokade yang berlawanan, biasanya badai pion dan lajur yang terbuka yang akan menentukan permainan. Dan mau tak mau, putih mengambilnya dan balik kuda hitam mengambil. Dalam posisi ini, hitam memang belum rokade, tapi putih belum memiliki ancaman yang berarti. Segera putih melakukan serangan balasan di sayap yang berbeda dengan bermain G4. Di sini tampaknya Adams ingin melakukan serangan badai pion di sayap raja. Kasparov lanjut gajah E7, persiapan rokade. G5, Adams tampaknya buru-buru ingin melakukan serangan balasan. Kuda mundur ke D7 dan H4. Kuda C5, raja B1, menghindari diagonal panas yang segaris dengan menterinya. Benteng B8 mempersiapkan serangan sinar X. H5. Dalam posisi ini, Kasparov tetap berani melakukan rokade. Meskipun di depan tampak pion putih yang sepertinya siap menerkam, Adams melanjutkan rencana pendobrakan dengan bermain G6, mengurangi pion perisai hitam dan juga membuka lajur H untuk bentengnya. Nilai minus untuk langkah terakhir putih ini adalah mengongkosi hitam memainkan gajah ke F6, sehingga gajah ini secara indah menguasai diagonal strategis ini. Tanpa disadari, putih sebenarnya membantu hitam sesuai dengan keinginannya. Kasparov lanjut gajah F6, benteng D ke G1, gajah A8. Sekali lagi langkah yang sangat sederhana dan logis, membuka lajur untuk bentengnya. Kasparov menerapkan kembali tekanan tidak langsung kepada raja. Gajah G5, apabila hitam mau melakukan pertukaran,
maka akan sangat menguntungkan putih karena akan mengurangi perwira hitam di sayap raja dan menambah power putih untuk menempatkan menterinya di G5. Oleh karena itu hitam menolak pertukaran dan membawa gajahnya ke E5. G kali H7 skak dan balik raja mengambil. Kuda B3, langkah lemah dari Adams yang mengizinkan Kasparov untuk melepaskan taktik dan kombinasi di sini. Kasparov memainkan langkah pengorbanan kuda ke C2, menghilangkan pion sekaligus menyerang kuda yang sekarang menggantung ini. Tetapi bahwa raja putih perlahan-lahan dilucuti dari para pembelanya dan Adams memainkan terlebih dahulu kuda pukul kuda dan kuda ke A3 skak. Raja A2, menteri kali C5. Dalam posisi ini apabila putih memukul kuda dengan pion, maka otomatis pengawalan kuda menjadi berkurang dan kuda menjadi lemah, sehingga hitam dapat memukul kuda ini dengan gajah kali C3 dan posisi raja putih dalam bahaya karena dibatasi oleh benteng hitam. Oke, kembali ke permainan. Di partai aslinya Adams menjalankan kudanya ke A4, mengancam menteri, tapi insting Kasparov berbicara. Kasparov tidak mempedulikan ancaman ke menterinya, tapi malah bermain kuda C2, menutup pengawalan ke pion B2. Jika putih meneruskan dengan makan menteri hitam yang lezat ini, maka pion B2 tidak terkawal dan akan mat dengan benteng kali B2 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya putih menjalankan raja B1, langkah terbaik dalam situasi yang buruk. Dan sekali lagi dengan langkah kekerasan Kasparov melanjutkan menteri A3, ancaman kuat benteng F8 dan ancaman menteri ke A1. Dalam posisi ini putih menyerah karena apabila dilanjutkan misalnya putih menteri kali C2, hitam akan memiliki langkah yang kuat benteng F ke C8. Putih akan dipaksa terus bertahan dan tidak memiliki kesempatan memperbaiki posisi. Posisi raja putih benar-benar terjepit dan tinggal menunggu waktu untuk menemukan skakmatnya. Dalam posisi ini apabila putih menyelamatkan menterinya ke D1 dengan tetap melindungi kudanya, maka benteng kali B2 skak, kuda memukul dan menteri kali B2 skak mat. Atau apabila putih bermain menterinya ke D2, maka menteri kali A4, material menjadi berimbang, tapi putih sangat kalah secara posisi. Tekanan di pion B2 terasa sangat kuat dan lagi-lagi tinggal menunggu waktu saja bagi hitam untuk menang. Game yang sangat solid dan kokoh yang dipertontonkan oleh Kasparov. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya menteri ke B2. Apabila raja ke D7, maka menteri ke E5. Apabila raja ke C6, maka menteri ke D5 skak mat. Atau apabila raja ke C8, maka menteri ke C7 skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru, silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.